Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, para jamaah sekalian, melanjutkan mengenai pembahasan fikih tasawuf. Kita akan masuk ke masalah salat, asrarus salat wa muhimmatuha, rahasia-rahasia salat dan hal-hal yang penting dari salat. Kita sudah selesai mengutip beberapa penjelasan mengenai toharoh, bersuci. Sekarang kita masuk ke bab mengenai sholat, rahasia-rahasia sholat dan perkara-perkara yang penting di dalam sholat. Kitab yang saya nukil, yang saya ambil dari kitabnya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu, bab yang pertama, fi fadilatil azani, di dalam fadilahnya azan. Ini akan membahas dulu mengenai beberapa fadilah-fadilah terkait dengan sholat. Yang pertama, fi fadilatil azani, di dalam fadilah azan. Kita tahu bahwa sholat itu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Wa isomul yakin, tonggaknya keyakinan. Isomul yakin, tonggaknya keyakinan. Kalau orang mau yakinnya penuh, maka salah satu sarananya yang paling penting adalah sholat. Wa ra'sul kurobat, pangkalnya pendekatan diri kepada Allah, itu adalah sholat. Wa gurratut ta'at, sinarnya ketaatan-ketaatan. Jadi fungsinya sholat itu sangat-sangat penting sekali di dalam agama. Seperti yang pernah dijelaskan, di antara 5 rukun Islam, 5 rukun Islam ini, puasa, kalau ibadah puasa, zakat, haji, itu Jibrilnya yang turun. Tapi kalau sholat, baginda nabinya yang naik. Ini begitu pentingnya sholat. Baginda nabi ambil sendiri sholat ini langsung ke Sidratul Muntaha. Kalau yang lainnya puasa, zakat, haji, Jibrilnya yang turun kepada Nabi Muhammad. Ini menunjukkan betapa sangat pentingnya sholat di dalam agama kita. Nah, ada syariat-syariat sebelum dilakukannya sholat. Salah satunya adalah azan. Azan ini punya banyak sekali fadilah. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 3 orang nanti di hari kiamat, dia berada di bukit yang kecil. Bukit yang kecil ini min miskin aswad, terbuatnya dari misik yang hitam. La yukhawwiluhum hisabun wala yanaluhum fazaun. Orang-orang 3 orang ini tidak akan disusahkan oleh hisab, dan juga tidak akan ditimpakan keterkejutan nanti di hari kiamat. Yang lainnya pada kaget, pada panik. 3 orang ini enggak. Yang lain ini orangnya hisabnya ini agak susah, dia tidak dipusingkan dengan hisab. Hatta yafrugha mimma bainan nas, sampai proses hisab ini selesai. Siapa 3 orang ini? Yang pertama, rajulun qara'al Qur'an ibtigha'a wajhillah wa amma biqaumin wa hum bihi radun. Yang pertama, orang yang membaca Quran betul-betul mengharapkan ridhonya Allah. Lalu dia menjadi imam
menjadi imam di satu kaum yang kaumnya itu seneng kalau dia imamnya. Ini orang tipe pertama nih, golongan pertama. Dia membaca Quran karena Allah. Lalu kalau dia jadi imam, kaumnya, jamaahnya senang sama dia. Kalau ada orang yang kayak begini, maka tadi dia sudah tidak akan dipusingkan lagi dengan hisab. Dan tidak akan lagi dikejutkan dengan berbagai hal yang ada di hari kiamat. Yang kedua, wa rajulun azzana fi masjidin wa da'a ilallahi azza wa jalla ibtigha'a wajhillah. Yang kedua kata Nabi, orang yang azan di masjid, di musolah, terus kemudian memanggil orang-orang menuju kepada Allah, niatnya ibtigha'a wajhillah, betul-betul mengharapkan ridhonya Allah. Tukang azan itu, tukang azan, dia tidak akan disulitkan dengan hisab dan tidak akan dikagetkan dengan berbagai macam. Itu tukang azan tuh. Yang ketiga, wa rajulun ibtala birrizqi fid dunya walam yusgilhu zalika an amalil akhirah. Orang yang diuji dengan urusan rezekinya tapi tidak membuat dia sibuk dari amalan akhiratnya. Orang yang diuji dengan rezekinya lagi susah, tapi tidak mengganggu ibadah dia. Kalau ada orang yang kayak begini, rezekinya lagi diuji, tapi tidak mengganggu ibadahnya, maka kata Nabi, ini termasuk orang yang tidak akan dipusingkan soal hisab. Tidak akan dipusingkan oleh hisab. Dan juga tidak akan dikagetkan oleh banyak hal nanti di hari kiamat. Ini tiga orang ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, la yasma'u nida al muazzin jinnun wala insun wala sayun. Tidaklah mendengar panggilan muazzin, panggilan orang yang azan, baik itu jin, manusia, dan apapun saja, illa sahidalahu yaumal qiyamah, kecuali itu akan menjadi saksi dia nanti pada hari kiamat. Tukang azan, muazzin ini, kalau nanti meninggal, banyak yang ngasih kesaksian kepada dia. Yang ngasih kesaksian banyak, baik manusia, jin, apapun saja. Apapun saja itu apa saja? Ya hewan, ya tanaman-tanaman. Itu tukang azan itu. Maka banyak sekali riwayat yang menceritakan orang itu azan itu rebutan. Rebutan azan itu. Karena apa? Karena melihat begitu banyaknya faedah terkait dengan azan. Bahkan baginda Rasulullah SAW sendiri bersabda, yadur rahman ala ra'sil muazzin hatta yafrugha min azanihi. Tangannya Allah, bukan tangan fisik ya, tangannya Allah itu di kepalanya tukang azan, di kepalanya muazzin, sampai dia selesai azannya. Yadur rahman, kekuasaannya Allah, tangannya Allah itu ada di kepalanya dia sampai dia selesai azan. Ini tentu saja bukan fisik, tapi betapa orang azan ini sedang dilindungi betul, sedang dikasihani betul. Orang kan kalau kasihan sama orang, kalau sayang sama seorang kan kepalanya ini kan dipegang, diusap-usap gitu ya. Sampai dia rapi azan, itu disayang-sayang betul itu sama Allah. Nah itu bagian dari orang-orang yang melakukan azan, muazin. Baginda Rasulullah juga bersabda, iza sami'tumun nida, kalau kamu mendengar azan, fakulu mislama yakulul muazzin, maka katakanlah, ucapkanlah sesuatu yang sama dengan apa yang diucapkan oleh muazzin. Illa fil hayyalataini, kecuali pada dua hayyah, hayya ala sholah, hayya alal falah. Fa innahu yaqulu fihima la haula wala quwata illa billah. Terus dia Allahu Akbar, dia sama, syahadu alla ilaha illallah sama. Ketika hayya ala sholah, hayya alal falah, maka menjawab dengan la haula wala quwata. Dalam riwayat yang lain, dan ini dipakai oleh kita di TKN ini, selain ngucapin la haula wala quwata ketika hayya ala sholah,
selain ngucapin la haula wala quwata, maka membaca Robbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Robbi ja'alni muqimas sholati. Nanti kalau sedang hayya alal falah, maka bacanya Allahumma ja'alna minal muflihin. Hayya ala sholah itu marilah sholat. Lah maka ucapan kita la haula, tidak ada daya, tidak ada kekuatan selain kekuatannya Allah. Lalu ditambahin dengan doa Robbi ja'alni muqimas sholah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang muqimus sholah, orang yang mendirikan sholat. Ketika ngucap hayya alal falah, marilah menuju kepada kemenangan, maka selain ngucapin la haula juga membaca doa Allahumma ja'alna minal muflihin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang beruntung, orang yang menang. Gitu ya. Kalau kita ditambahin selain la haula, bacanya seperti itu. Terus wa fi qaulihi qad qamatis shalah, dan pada ucapannya si muazzin qad qamatis shalah, ketika lagi qomat, maka yang dibaca, yang dijawab sama kita adalah aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ardu. Itu kalau lagi baca qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Bacanya, ucapannya adalah aqamallahu wa adamah, bukan setelah rapi qomat. Maka kalau di kita di TKN, di Thoriqoh, setelah qomat itu ya nggak baca doa lagi. Setelah qomat itu ya sudah langsung kalau di kita. Tapi umumnya kan setelah qomat baca doa. Doanya aqamallahu wa adamaha. Aqamallahu wa adamaha itu dibacanya ketika si muazzin mengucapkan qad qamatis shalah, bukan setelah rapi qomat. Nah, makanya kalau di umum seperti itu. Tapi kalau di kita ya enggak, setelah rapi qomat langsung kemudian takbiratul ihram. Gitu ya bedanya. Terus wafit taswib, dan pada taswib. Apa taswib itu? As-sholatu khairum minan naum. Itu namanya taswib, namanya taswib. Ketika taswib, maka bacanya adalah sodakta wa barorta wa nasohta. Kalau di kitab Ihya ini, yang dijawab adalah sodakta wa barorta wa nasohta. Kamu benar, kamu berbuat baik, dan kamu sudah menasehati. Ya. Wa qala Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ini berkata, seorang ulama besar, man sholla bi ardi falat. Siapa orang yang sholat di tanah lapang. Di tanah lapang itu ya dia sholat ya di tempat-tempat yang luas gitu ya. Di tanah yang lapang. Sholla an yaminihi malakun wa an simalihi malakun. Kalau ada orang sholat sendirian di tanah lapang, di tempat yang luas, maka di sebelah kanannya ikut sholat malaikat, di sebelah kirinya ikut sholat malaikat. Fa in azana wa aqoma, kalau dia sholatnya itu didahului dengan azan dan qomat, sebelum dia sholat dia azan dulu, kemudian dia qomat dulu. Sholla wa ra'ahu amsalal jibal minal malaikah, maka ikut sholat bersama dengan dia, di belakang dia, seperti gunung-gunung yang berbaris dari para malaikat. Kalau dia sholatnya itu gak pakai azan, gak pakai qomat, maka kanannya malaikat, kirinya malaikat. Tapi kalau dia sholatnya ini pakai azan dan qomat, maka katanya di belakangnya dia amsalal jibali minal malaikah. Itu seperti gunung yang berbaris dari para malaikat. Jadi ikut nih di belakang ini para malaikat berbaris-baris. Itu kata Sa'id bin al-Musayyab. Nah kita kan males ya, langsung aja Allahu Akbar gitu kan. Allahu Akbar. Qomat juga langsung males, langsung aja Allahu Akbar. Kalau azan dulu, Anda azan dulu, kemudian qomat juga, maka itu fadilahnya. Jadi betapa baik, betapa bagus untuk azan itu. Bahkan azan ini bukan cuma untuk manggil sholat. Azan ini ya banyak dipergunakan. Kalau ada orang keluar rumah, mau pergi jauh, azan dulu. Kayak kita misalnya mau haji, mau umroh,
azanin dulu. Mau nikahan, mau keluar, azan. Pokoknya kalau dia mau keluar dalam urusan yang sangat penting, azan dulu. Terus kalau orang meninggal, azan. Bahkan diriwayatkan kalau ada rumahnya rada-rada serem, gangguan, maka dia azan. Azan di 4 pojok. 4 pojok rumahnya. Itu dia melakukan azan. Jadi azan di pojoknya. Itu untuk menangkal makhluk-makhluk yang jahat. Nah, ini beberapa fadilah terkait dengan azan. Fadilatul maktubah. Sekarang keutamaannya sholat fardu. Jelas sholat fardu ini sholat yang diwajibkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat kanat alal mu'minina, bagi orang mukmin, kitaban, sebuah kewajiban, mauquta, yang telah ditetapkan waktunya. Nah, dalam bahasa Arab yang dipakai oleh Al-Quran, kewajiban itu bisa wajaba, bisa farodho, bisa kataba. Nah, di antara yang 5 rukun Islam ini, yang menggunakan kata wajibnya menggunakan kata kataba atau kitab, itu adalah sholat dan puasa. Kenapa? Sebab kata para ulama, kalau kewajiban menggunakan kata kitaba atau kutiba, ya ayyuhallazina amanu kutiba, itu kewajiban yang sesungguhnya menurut naluri manusia itu gak suka. Sholat misalnya, naluri manusia gak suka, gak suka. Makanya pakai kitabah. Puasa gitu, puasa gak suka. Tapi kalau haji, kalau sodako, kalau zakat suka. Kenapa? Karena terlihat dan punya gengsi yang tinggi. Kalau sholat, masa ada orang ngasih status lagi sholat, lagi puasa, lalu kemudian bikin status? Kan enggak. Bikin status itu kalau orang lagi ngasih zakat, orang lagi haji, gitu ya. Karena itu ada nilai baiknya gitu, nilai gengsinya gitu. Maka nggak dipakai tuh kalau untuk puasa, untuk haji maupun untuk zakat. Tapi untuk puasa dan sholat menggunakan kalimat kitabah. Maka di sini dikatakan sesungguhnya sholat itu bagi orang mukmin kitaban, kewajiban, kitab. Kitab itu kan artinya kitab ini ya, kitab buku. Kitaban, sebuah kewajiban. Kewajibannya itu mauquta, yang sudah ditetapkan waktunya. Tidak bisa ngasal-ngasal waktunya. Waktunya itu sudah ditetapkan. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semuanya sudah ditetapkan. Nah, baginda Rasulullah SAW ini bersabda, sholat 5 waktu itu, maka orang yang melakukan sholat 5 waktu itu, dan dia walam yudayyi minhunna say'an ihtifafan bihaqqihinna, yang dia tidak menyia-nyiakan sedikit pun dan tidak meremehkan haknya sholat. Menyia-nyiakan dan meremehkan itu malas gitu, sholat malas terus cepet banget udah azan maghrib aja, udah asar aja, kayaknya insal banget gitu. Cepet banget ya, udah azan aja, udah maghrib aja, udah. Itu istighfafan, kayak ngeremehin dan menyanyiakan gitu. Sholat lagi gitu ya. Dia sholat 5 waktu, tapi tidak menyia-nyiakan dan tidak meremehkan. Tidak meremehkan. Maka kata Nabi, kana lahu indallahi ahdun. Maka di sisi Allah, Allah punya perjanjian sama dia. Ayyudhilahul jannah. Allah sudah janji akan memasukkan dia ke dalam surga. Tapi orang yang menyia-nyiakan dan meremehkan tadi, maka Allah tidak punya janji apapun sama dia. Insa'a azabahu wa insa'a adkhalahul jannah. Kalau Allah mau, ya Allah masukin ke neraka. Kalau Allah mau, Allah masukin ke dalam surga. Nggak punya janji apa-apa, itu terserah Allah aja. Kalau Allah mau, ya sudah masukin surga. Kasihanlah masukin surga ya tetap. Tapi kalau Allah mau, masukin aja ke neraka. Allah nggak punya ikatan apa-apa sama dia. Kalau orang menyia-nyiakan sholat 5 waktu dan juga meremehkan
meremehkan gitu. Meremehkan sholat 5 waktu. Baginda Rasulullah SAW itu memperumpamakan sholat 5 waktu itu kama salin nahrin azabin gombrin. Sholat 5 waktu itu seperti sungai tawar yang luber-luber. Bibabi ahadikum, di depan pintu kalian. Anda bisa bayangin dulu di Arab yang gersang banget, yang jarang air, jarang sungai. Itu kata Nabi, sholat 5 waktu itu seperti kamu itu di depan pintumu itu ada sungai air tawar yang sangat bening dan sangat meluber. Coba bayangin gitu. Jangan bayangin di Indonesia ya. Jangan bayangin di Indonesia, di Arab. Kalau di kita itu kira-kira di depan rumah kita itu ada air yang sangat bening banget gitu ya. Ada danau-danau buatan yang sangat bening banget. Yang kolam renang lah, kira-kira kolam renang. Yang sangat indah banget gitu ya. Yaktahimu fihi kulla yaumi khamsa marrah. Yang dia mandi di sungai itu setiap hari 5 kali. Fama tarawna zalika yabqa min dunihi. Kamu masih ngelihat sesuatu nggak di badannya dia, kata Nabi. Dia punya sungai yang sangat bening, luber-luber. Dia mandi di situ 5 kali sehari. Kamu masih ngelihat sesuatu yang jelek nggak di tubuhnya dia, di badan dia, kotoran. Qalu la say'a. Maka sahabat berkata, menjawab la say'a. Ya nggak ada Rasul, kagak ada kotoran udah di badan dia. Sehari 5 kali mandinya. Udah gitu airnya air bening banget kayak gitu. Maka kata Nabi, inna sholawatil khamsa tazhabuz zunub kama yazhabul ma'ud darna. Salat 5 waktu itu menghilangkan dosa seperti air menghilangkan daki. Salat 5 waktu itu menghilangkan dosa kita seperti air menghilangkan daki. Ada orang seharian gak mandi, gimana coba? Itu baru sehari tuh. Nanti 2 hari, nanti 3 hari. Ada orang sholatnya Jumatan doang sholatnya. Ya paling gak sehari sekali doang, maghrib doang misalnya. Ada lagi yang sholatnya setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Kayak apa coba dosanya itu? Padahal itu sunnah. Kayak apa itu deh kotornya itu. Nah, orang yang tetap melakukan sholat 5 waktu, maka seperti air yang menghilangkan dakinya. Bersih dia, wangi dia, baik dia, sehat dia. Nah, itu gambarannya. Bahkan kata Nabi, inna sholawati kafaratun lima bainahunna majtanabatil kabair. Sesungguhnya sholat itu menjadi kafarat pada sesuatu di antara sholat, selama dia menjaga dari dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil itu sama sholat 5 waktu udah beres semua itu. Subuh ke asar, subuh ke zuhur. Nanti sholat zuhur, dosa dari subuh sampai zuhur terhapus sudah. Nanti habis zuhur asar. Ketika dia sholat asar, dosanya dari zuhur sampai ke asar habis. Nanti sholat maghrib, dari asar ke maghrib hapus. Nanti isya, nanti subuh, dia sholat subuh. Makanya sholat subuh ini berat, karena dosanya dari isya kan panjang banget nih. Kan yang paling panjang kan subuh, antara isya ke subuh. Makanya berat banget. Kenapa? Dosanya banyak banget ini. Dari isya ke subuh itu dosanya hilang semua itu. Kalau sholat subuh. Jadi satu sholat dengan sholat yang lain itu menghapuskan dosa-dosanya dia. Segitu orang itu melakukan sholat 5 waktu. Rasulullah SAW juga bersabda kepada Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, mur ahlaka bis sholati, perintahkanlah keluargamu untuk sholat 5 waktu. Fa innallaha ya'tika birrizqi min haitsu la tahtasib. Kalau engkau terus perintahkan keluargamu, anakmu, istrimu, suamimu untuk sholat, maka sesungguhnya Allah akan mendatangkanmu rizki min haitsu la tahtasib, dari arah yang kamu tidak duga-duga. Kalau kita ini terus-terusan setiap hari nyuruh anak kita sholat, ya suruh anak kita sholat,
itu sama saja lagi narik rizki min haitsu la tahtasib. Tapi kalau anak kagak perintahin sholat, didiemin aja tuh anak. Diperintahin sholat kagak apa kagak, itu barangkali yang menjadi salah satu penyebab rezeki kita ini kagak muncul-muncul. Kalau kata Nabi kepada Abu Hurairah, kalau kamu pengen rezeki yang tidak diduga-duga, maka salah satu cara jalannya adalah nyuruh, perintahin keluargamu, anakmu, istrimu atau suamimu, perintahin untuk sholat. Maka rezeki akan datang kepadamu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga. Sering saya contohin. Kalau rezeki yang diduga-duga itu seperti gaji. Setiap tanggal 2 gajian. Itu namanya rezeki yang sudah diduga. Anda habis kerja, nanti nih kalau rapi kerja nanti upahnya ya. Maka itu rezeki yang sudah Anda duga. Itu rezeki yang sudah Anda duga. Tapi ini rezeki yang nggak diduga-duga. Yang Anda nggak tahu, kok tiba-tiba dapat rezeki. Nggak diduga-duga, namanya nggak diduga. Nggak tahu, tiba-tiba ada aja, tiba-tiba dapat aja. Itu namanya min haitsu la yahtasib. Kalau gaji, upah itu termasuk rezeki yang sudah diduga. Nah, orang kalau merintahin anaknya, merintahin istrinya, merintahin suaminya untuk sholat, maka rezeki yang tidak diduga-duga itu akan datang kepadanya. Nah, itu salah satu dari fadilah orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Fadilatu itmamil arkan. Sekarang keutamaan menyempurnakan rukun. Sholat itu kan punya rukun, nanti akan dibahas. Rukun-rukun sholat itu apa, wajib-wajibnya sholat itu apa, nanti akan dibahas di sini. Tapi ini lagi bahas fadilahnya dulu. Fadilah menyempurnakan rukun. Dari mulai takbiratul ihram sampai dia salam, itu kan rukunnya ada 16. Rukun sholat nanti akan dibahas tuh. Kalau dia menyempurnakan rukun, apa fadilahnya? Salah satunya baginda Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullahu yaumal qiyamati ilal abdi. Allah tidak akan melihat pada seseorang, tidak mau dilihat sama Allah. Allah tidak mau melihat dia. Siapa dia ini? La yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Orang yang berdirinya ini tidak tegak, tulang sulbinya ini tidak tegak antara ruku dan sujud. Antara ruku dan sujud itu berarti apa? Ya lagi berdiri i'tidal, lagi berdiri i'tidal. Dia ruku, setelah ruku sami Allah liman hamidah. Belum tegak dia, baru sami Allah langsung dia sujud. Dia tidak tegak gitu, tidak tegak dia. Tidak tegak. Dia cepat banget. Sami Allah liman hamidah. Langsung Allah Akbar. Belum tegak dia. Ini kan termasuk rukun kan? Ini tidak termasuk rukun sholat. Maka kata Nabi, Allah tidak akan melihat dia. Tidak melihat itu tidak diperhatiin. Tidak diopenin. Sama Allah itu tidak diopenin. Kenapa? Karena rukun dari sholatnya tidak disempurnakan. Jadi sempurnainlah rukun-rukun di dalam sholat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga bersabda, amma yakhaful lazi yukhawwilu wajhahu fis sholat. Tidakkah orang itu takut memalingkan wajahnya fis sholati, di dalam sholat, ayyuhawwilallahu wajhahu wajha himar, bahwa Allah akan memalingkan wajahnya dia seperti wajahnya keledai. Ada orang sholat dimalingin wajahnya, nengok sini nengok sana gitu ya, nengok sini nengok sini, ngeliat gitu ya, ngeliat sini ngeliat sana. Maka orang yang sholat kemudian ngelirik sini ngelirik sana, terus inilah orang yang nanti akan dipalingkan. Lagi sholat lihat ke kanan, terus sampingnya dia agak jauh, diinjek lagi kakinya. Terus kirinya dia diinjek lagi sama dia. Terus yang diinjek kakinya sama dia, diinjek lagi. Begini aja sholatnya itu, begini aja. Atau sholat Allah Akbar sholat, ada orang lagi lewat, begini gitu. Maling-malingin aja, wajahnya dipaling-palingin terus. Maka kemudian
Ini yang dibikin, yang katanya Nabi, orang yang maling-malingin wajahnya, nengok sana nengok sini, itu nanti Allah akan palingkan wajahnya seperti wajah himar, keledai. Maka ya sudah, sholat saja, nggak usah repot sama yang kanan kiri, nggak usah repot sama kanan kiri, nggak usah repot sama orang yang jalan. Bahkan pernah saya ceritakan seorang pecinta namanya Kois, itu pernah jalan ngeliat orang yang dicintainya itu, kemudian dia jalan terus, lalu kemudian dia ngelewat ada orang sholat, dia lewatin tuh, nggak ngeliat dia kalau ada orang sholat karena dia ngejar orang yang dicintainya, jalan aja. Terus kemudian lagi jalan lewat orang sholat, langsung dicegat, dipegang, ditahan, ditarik. Terus selesai malah, kamu nggak ngeliat apa? Saya lagi sholat. Terus kata Kois, kamu lagi menghadap Allah, itu bisa ngelihat saya. Saya lagi mengejar orang yang dicintai saya tidak ngelihat kamu, gitu. Kok kamu bisa ngelihat orang lain, ngurusin kayak gini ketika kamu lagi melihat Allah? Jadi siapa yang kamu cintai itu? Saya lagi melihat orang yang saya cintai aja nggak ngelihat siapa-siapa. Itu si Kois tuh. Ketika lagi ngomong soal kehusuan itu. Jadi nggak boleh malingin ini gitu. Dalam hadis yang lain dikatakan, man sholla sholatan liwaktiha wa asbaga wudu'aha. Siapa orang yang sholat pada waktunya, sholat zuhur, azan, sholat asar, azan, sholat, lalu menyempurnakan wudunya, wa atamma ruku'ahu wa sujudahu wa husu'aha wa sujudaha wa husu'aha, menyempurnakan rukunya sholat, sujudnya sholat, husuknya sholat, arrojat wahia baidau musfirah, maka sholat inya akan naik ke langit seperti warna putih yang sangat bersih. Takulu hafizakallahu kama hafaztani, semoga Allah menjagamu seperti kamu menjagaku, kata sholat. Ada orang sholat, wudunya benar, rukunya benar, sujudnya benar, rukunnya semuanya benar, maka sholatnya akan naik berwarna putih yang bersih, kata Nabi. Dan sholatnya akan bilang, semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjagaku. Tapi kebalikannya, kata Nabi, siapa orang yang sholat sembarangan waktunya, kemudian wudunya asal-asalan, rukunya juga sembarangan, sujudnya, rukun-rukun sholatnya juga nggak diperhatiin, arrojat wahiyya sauda muslimah, maka sholat akan naik warnanya hitam pekat. Takulu, lalu sholatnya berkata, doya akallah kama doya tani, semoga Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu menyia-nyiakan aku. Segitunya sholat itu, sambil minta ngedoain kita itu. Jadi kalau sholat kita yang ngasal, ya sholatnya akan ngedoain kita juga. Loh, emang sholat makhluk dia. Ibadah itu bisa jadi makhluk. Sholat kita itu nanti bisa jadi makhluk dia, yang akan menjadi saksi bagi kita. Sedekah kita bisa jadi makhluk, puasa kita jadi makhluk, ngaji kita ini jadi makhluk. Bahkan tempat yang sekarang kita duduk ini, tempat yang kita duduki, itu juga akan jadi saksi, itu. Ini jadi makhluk semua ini. Anda sholat, Anda duduk sekarang ngaji di sini duduk. Maka tanah yang kita dudukin ini, tempat yang kita dudukin sampai ke bawahnya nih, 7 lapis buminya ini akan jadi saksi itu. Nanti akan jadi makhluk itu. Iya, saya ditempatin, saya didudukin sama si Anu. Dia ngaji saat itu. Dia ngaji saat itu di atas saya. Itu ngomong itu, jadi betapa dunia ini semuanya bisa jadi saksi itu. Jadi jangan cuma mengatakan saksi itu sesuatu yang terlihat saja. Semua hal bisa jadi saksi. Makanya kalau dalam tradisi pesantren, saking ini nih, tempat duduk ini bisa menjadi saksi, maka orang pesantren sampai bilang gini, orang kalau ngaji duduknya jangan pindah-pindah. Kalau duduk situ aja udah, kata gitu. Ya kagak ada dalilnya sih, memang tidak ada dalilnya itu. Tidak ada dalilnya duduk kalau ngaji jangan pindah-pindah. Sekarang ngaji di sini, duduknya di sini. Ya besok duduknya di situ lagi. Itu memang nggak ada dalilnya. Tapi orang-orang pesantren terkadang ngomongnya seperti itu. Kenapa? Karena
biar jadi saksi terus. Tapi bagi orang yang nggak duduk, ya masa saksi gue coba satu, biarin lah dia jadi saksi, dia jadi saksi, dia jadi saksi gitu. Kalau sekarang Anda duduknya di sini jadi saksi, besok Anda duduknya di sana jadi saksi, kan saksinya banyak gitu ya, gitu ya. Itu logika-logikaan gitu. Tapi kalau di pesantren memang begitu, duduk, ya kan duduk sini, saya mah istiqomah duduknya di sini nggak pindah-pindah gitu. Terus kata orangnya, ente cuma punya satu saksi. Kalau duduknya pindah-pindah, saksi Anda banyak gitu. Artinya dua-duanya benar gitu. Intinya adalah karena tempat duduk kita itu akan menjadi saksi. Sama kayak tadi, sholat aja menjadi saksi. Semuanya bisa menjadi saksi, menjadi makhluk. Nah, fadilatul jamaah. Sekarang keutamaannya jamaah. Ini hadis sangat populer sekali. Sholatul jamaah tafdulu sholatal fazzi bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu menandingi sholat sendirian dengan 27 derajat. Ini hadisnya sudah sangat mafhum sekali. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu marfu'an. Sayyidina Utsman pernah berkata, Utsman bin Affan, man sahidal isa'a faka'annama qoma nisfal lailatin. Siapa orang yang ikut berjamaah sholat isya, berjamaah, baik dia nanti di rumahnya sama istrinya sama anaknya, pokoknya sholat isyanya berjamaah. Faka'annama qoma nisfal lailah, maka dia seperti orang yang sholat setengah malam. Setengah malam nih, penuh dengan sholat. Setengah malam itu ya berarti dari maghrib sampai jam 12 malam lah kira-kira. Itu dia dianggap orang yang sholat terus nih, kalau sholat isyanya berjamaah. Waman sahida waman sahida subha faka'annama qomal lailah. Siapa orang yang ikut berjamaah sholat subuh, faka'annama qomal lailah, maka seakan-akan dia sholat sepanjang malam gitu. Saking pentingnya itu orang sholat jamaah, sholat jamaah itu. Jadi ya sama istri, sama anak, kalau nggak bisa ke masjid, nggak bisa ke musola, jamaah saja. Gitu ya. Nah, itu kalau ada orang sholat subuhnya jamaah, maka dari maghrib sampai subuh dianggap dia sedang melaksanakan sholat. Sedang melaksanakan sholat. Maka misalnya gini, ada orang sholat isyanya berjamaah, lalu kemudian setelah sholat isya dia meninggal, maka dia dianggap lagi meninggal lagi sholat. Dia dianggap meninggal lagi sholat. Kenapa? Karena tadi dia seakan-akan lagi sholat setengah malam. Seperti itu. Ini jadi keutamaan dari jamaah. Wa qala al-Hasan, Sayyidina Hasan al-Basri pernah berkata, la tusallu khalfa rajulin la yahtalifu ilal ulama. Kamu jangan sholat di belakang orang la yahtalifu ilal ulama, yang dia tidak pernah bergaul, malas bergaul, jarang bergaul dengan ulama. Kamu jangan sholat di belakangnya dia. Maksudnya jangan jadi makmumnya dia. Orang yang tidak bergaul dengan para ulama, maka kamu sholatnya jangan di belakang dia. Jangan di belakang dia, kata Sayyidina Hasan. Kenapa? Kalau dia nggak bergaul sama ulama, lalu ilmunya dari mana? Contoh ilmunya dari mana? Wong yang bisa ngajarin sholat ini benar seperti ini kan ulama. Lalu dianya enggak bergaul sama ulama. Lalu kemudian jadi imam. Lalu jadi imam itu pengetahuan dia dari mana? Mau belajar sendiri? Emang bisa orang belajar sendiri itu? Belajar agama sendiri itu emang bisa otodidak? Nggak bisa. Yang ada adalah laduni. Otodidak nggak bisa. Anda bisa belajar bikin bom, bisa itu sendiri itu. Pakai YouTube misalnya gitu, bisa. Tapi kalau Anda belajar agama otodidak, belajar sendiri gitu, nggak ada guru, nggak bisa itu. Nggak bisa, pasti salah itu pengetahuannya itu. Pasti salah itu pengetahuannya. Gitu ya. Jadi, nah itu kata Sayyidina Hasan. Jangan sholat di belakang orang yang dia nggak bergaul sama ulama. Nah, ini dikuatkan dalam hadisnya Nabi,
Sholatu khalfa maghfurin gufiro. Orang yang sholat di belakang orang yang diampuni, maka dia ikut diampuni. Itulah mengapa dalam fikih imam itu harus yang dilihat adalah paling waroknya, paling berilmunya. Itu dulu tuh yang dilihat itu. Di siapa yang paling berilmu, siapa yang paling warok, dialah yang kemudian jadikan imam. Terus sampai ke bawah. Sholat Anda sholat, imamnya orang ulama, orang yang menjaga dirinya dan orang yang termasuk diampuni oleh Allah. Kita makmumnya ikut diampuni. Tapi sholat di belakang orang yang dianya sendiri jarang bergaul sama ulama, jangan ikut sholat. Jangan ikut sholat sama dia gitu. Jangan ikut sholat sama dia. Ya, tapi ingat, ini kriterianya ilmu, bukan kriterianya seneng nggak seneng. Kalau udah seneng nggak seneng udah bahaya. Oh gak banget gue jadi makmumnya dia. Gitu. Itu kan udah like and dislike, seneng atau tidak seneng. Ini betul-betul karena berdasarkan ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sholla arba'ina yauman fi jamaah, barang siapa yang sholat 40 hari secara jamaah, la tafutu fiha takbiratul ikhram, yang dia tidak tertinggal pada sholat jamaah itu takbiratul ikhram. Dia 40 waktu, 40 hari sholat jamaah, tidak tertinggal takbiratul ikhramnya imam. Maka katanya Nabi, kataballahu lahu bara'ataini, Allah akan mencatat dia menjadi orang yang terbebas dari dua hal. Apa? Bara'atum minan nifaq, bebas dari kemunafikan, wa bara'atum minan nar, bebas dia dari api neraka. Orang yang 40 hari 5 waktu tidak tidak luput dari jamaah. Loh, berarti ini hadis bukan buat orang perempuan dong. Orang perempuan kan pasti lepas. Ya karena haidnya kan. Enggak. Ya ketika lagi haid ya libur dia. Tapi nanti setelah dia haid itu kemudian dia berjamaah lagi ya nyambung lagi sudah. Gitu. Jadi jangan anggap waktu mau laki-laki doang itu enak banget laki-laki, perempuan nih kalau haid putus dong gitu ya. Ya enggak gitu ya. Tidak seperti itu gitu. Nah, itu beberapa dalil terkait dengan fadilatul jamaah. Fadilatus sujud. Sekarang fadilahnya sujud. Karena di antara gerakan sholat itu mayoritas ulama mengatakan gerakan sholat yang paling inti dan paling afdol adalah sujud. Itu gerakan sholat yang paling inti. Itu adalah saat sujud. Itu mayoritas ulama mengatakan seperti itu. Salah satu dalilnya adalah ya karena saat itu Nabi Adam diperintahkan untuk sujud. Fasjudu li Adama, maka sujudlah kalian kepada Adam. Bukan farka'u li Adama, rukulah kalian kepada Adam. Atau berdirilah kalian kepada Adam. Atau tahiyatlah kalian kepada, tapi sujudlah, fasjudu, sujudlah kalian, sujud ini kepada Adam. Itu salah satu dalilnya. Kenapa kok sujud menjadi penting? Yang kedua dalilnya adalah karena posisi sujudlah posisi di mana orang pantatnya lebih tinggi dari palanya. Itu untuk menunjukkan rendahnya orang. Posisi sujud adalah posisi di mana orang yang pantatnya lebih tinggi daripada palanya. Kan sujud kan gitu. Palanya di bawah, pantatnya ada di atas. Kan pala ini kan simbol kemuliaan, simbol ego, simbol kebesaran. Ketika sujud, egonya, kebesarannya dia, kemuliaannya dia itu lebih di bawah dari pantatnya yang simbol keburukan gitu loh. Jadi untuk menunjukkan bahwa dia menjadi hamba yang hina banget. Nah itu makanya sujud itu punya fadilah tersendiri. Baginda Rasulullah SAW pernah ditanya sama seorang sahabat, ya Rasul, ud'ullaha
yaj'alani min ahli safaatika wa ayyarzuqani murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikanku termasuk orang yang mendapatkan syafaatmu, dan aku termasuk orang yang diberikan tempat yang sangat dekat kepadamu nanti di surga. Ini kata sahabat, doain aku seperti itu ya Rasul. Apa kata Rasul? Faqala Rasulullah SAW, a'inni bikasrotis sujud. Oke, saya akan doain kamu biar kamu termasuk ahli syafaatku, biar kamu nanti di surga bisa dekat denganku. Saya doain, tapi bantulah aku. A'inni, bantulah aku bikasrotis sujud, dengan banyaknya sujud. Dengan banyaknya sujud. Kamu bantulah, ya saya doain ya, tapi kamu bantu dirimu juga nih. Dengan apa? Bikasrotis sujud, dengan banyaknya sujud. Maka sujud ini termasuk amaliyah sholat yang paling banyak. Ada sujud sahwi, sujud tilawah, terus sujud syukur. Itu sujud itu. Ruku nggak ada, ruku tilawah, ruku sajadah nggak ada. Yang ada adalah ayatus sajdah. Yang ada adalah ayat sujud. Wasjud wa tarib. Yang ada adalah ayatus sajdah. Ayat sujud yang ada, bukan ayat ruku. Nah, ini menunjukkan pentingnya ruku ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga pernah bersabda, iza qara'a ibnu Adam as-sajdah fasajada. Kalau seorang itu membaca ayat sajdah ketika lagi baca Quran, kemudian dia membaca ayat sajdah, atau ketika dia mendengar ayat sajdah lalu kemudian fasajada, lalu dia sujud, wasjud waqtarib, lalu kemudian dia sujud, kata Nabi, i'tazalas syaitonu yabki, maka setan akan pergi dari dia sambil nangis-nangis. Wa yaqulu, dan berkata, ya wailah umiro haza bis sujud fasajada falahul jannah wa umirtu anna bis sujud fa asaitu falinnar. Maka setan ketika ngelihat ada orang sujud tilawah, maka kata Nabi, setiap setan melihat orang sujud tilawah, setan akan pergi dari dia sambil nangis dan berkata, celakalah aku. Dia diperintahkan untuk sujud, dia sujud, maka dia akan masuk surga. Sedangkan aku diperintahkan untuk sujud, aku tidak mau sujud, maka aku masuk neraka. Itu kata Nabi itu. Setan itu nangis-nangis ketika ada orang sujud. Nah, jadi itu untuk menunjukkan apa? Menunjukkan betapa sujud itu punya andil, punya posisi penting sekali. Seorang tabi'in namanya Ali bin Abdullah bin Abbas. Dia ini sujud setiap hari itu 1000 sujud. Sampai dia disebut dengan as-sajjad, tukang sujud. As-sajjad, tukang sujud. Sujud apa aja? Sujud apa ya? Termasuk sujud yang di dalam sholat. Makanya banyak sekali amaliyah, banyak sekali beberapa kaifiyah, khasiat-khasiat doa yang itu dibaca ketika lagi sujud. Jadi misalnya ada orang habis malam-malam lagi punya masalah besar, lagi punya masalah, maka salah satu caranya adalah dia malam-malam sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah apa saja. Kemudian dia setelah salam, assalamualaikum, dia sujud. Saat lagi sujud, dia membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia sujud, tapi telunjuknya yang telunjuk kanan ini sambil ngangkat ke atas begini nih. Telunjuk kanannya ini lagi sujud begini, sambil diangkat aja begini, diangkat begini gitu. Diangkat begini. Jadi kan dia sujud kan begini, diangkat begini. Ininya begini. Sambil membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu 41 kali dia baca.
Kalau lagi ada orang sedang dapat masalah. Jadi Bapak Ibu misalkan lagi ada masalah, salah satu cara untuk meminta bantuan, mohon kepada Allah atas masalah ini adalah sholat sholat 2 rakaat malam hari. Setelah itu langsung sujud, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 41 kali. Telunjuknya diangkat sedikit ke atas, ke langit gitu, ke arah langit ini. Nah itu salah satu khasiatnya. Nah, qala Abu Hurairah berkata, aqrabu ma yakunu lil abdi ilallah, paling dekatnya seorang hamba kepada Allah, iza sajada, tatkala dia sedang sujud. Fa aksiru ad-du'a inda zalik, maka perbanyaklah berdoa ketika sedang sujud. Kan ada tuh amalan yang dibacanya ketika sujud terakhir. Ada tuh beberapa amalan yang dibaca saat sujud terakhir, sebelum salam, sujud terakhir, pokoknya sujud terakhir sholat dia baca. Ada amalannya. Itu memang ada dan perbanyak itu doanya. Tapi ingat, kalau Anda lagi sholat berjamaah, jangan lakuin itu, gitu ya. Atau kalau lagi Anda ngimamin, jangan lakuin itu. Apalagi Anda ngimamin, ngelakuin itu, nanti makmumnya bisa batal itu. Dipikir makmumnya, udah kali ini kagak kedengeran, dia bangun. Ketika bangun lah, masih sujud, ternyata imamnya, dia sujud lagi. Kan berarti nambahin sujud. Jadi bikin batal itu. Jangan, pokoknya sholat itu kalau jadi imam atau jadi makmum, jangan yang nambah-nambahin. Maksudnya jangan yang sholat bacaannya jangan panjang-panjang banget. Nggak boleh. Kata Nabi, Anda kalau jadi imam, lihat makmum yang paling sepuh. Kata Nabi, engkau kalau jadi imam, lihat makmum yang paling sepuh, yang paling lemah. Ukurannya makmum yang paling lemah, bukan orang yang gagah, bukan. Nah, kalau mau sholat sendiri mah terserah. Mau baca 2 juz juga boleh. Mau baca 2 juz boleh. Mau sujudnya lama banget boleh. Mau rukunya lama banget boleh. Boleh kalau sendirian mah. Tapi kalau jadi imam atau lagi jadi makmum, udah ikut seperti biasa. Kenapa? Karena orang beda-beda. Ini jangan dibalik. Giliran sama makmum lama sholatnya, giliran sendiri cepet banget gitu. Kan jelas ini ada apa gitu. Nabi enggak cepet kalau lagi sholat jamaah. Kalau lagi sholat sendiri apa bengkak-bengkak Nabi sholatnya. Kalau lagi sholat sendiri. Nah, makanya orang yang punya doa begitu tuh, sholat sujud terakhir bacanya lama, jangan dipraktekin kalau jadi imam atau kalau jadi makmum. Udah kalau lagi sholat sendiri praktekin, nggak apa-apa gitu. Memang ada riwayatnya dari Abu Hurairah, perbanyaklah doa ketika lagi sujud, karena itulah tempat di mana engkau dekat antaramu dengan Allah. Fadilatul khusu, bab terakhir nih, terkait dengan fadilatul khusu, terkait dengan fadilat yang ada dalam sholat. Fadilahnya khusyuk. Khusyuk itu tenang, tidak terganggu apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqrabus sholata wa antum sukaro. Kamu jangan dekat-dekat sholat kalau kamu sukaro, lagi mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Nah, ayat ini memang itu ayat yang diturunkan fase kedua. Dulu itu kan orang dulu haramnya minum khamr itu nggak langsung diharamin, itu bertahap dulu. Innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaiton. Itu bertahap dulu, dikasih tahu khamr ini buruk. Terus tahap kedua dikasih tahu begini, kamu jangan deket sholat kalau lagi mabuk. Berarti kalau udah jauh dari sholat, mabuk nggak apa-apa. Misalnya Isya nih sekarang nih, kan sholat subuhnya masih lama nih, mabuk nggak apa-apa. Itu tahap kedua itu. Baru kemudian tahap ketiga, Allah memerintahkan, jelas itu haram hukumnya khamr. Jadi khamr itu
minuman keras diharaminnya sama Allah itu nggak langsung blok haram ya, enggak, tapi bertahap. Kenapa? Minuman khamr saat di jahiliyah itu minuman biasa itu, kayak orang ngopi. Khamr itu hal yang biasa itu di zaman jahiliyah. Jadi nggak mungkin saat itu diharaminnya mutlak haram. Itu bisa kacau semua itu. Bijaksananya Allah saat itu adalah bijaksananya hukumnya Allah itu adalah Allah tidak langsung memutlakkan haram ya titik haram, enggak, dicecer dulu, diketin dulu. Nah termasuk ini ayatnya nih, ayat fase kedua, jangan deket sholat kalau lagi mabuk sampai kamu tahu apa yang kamu ucapin. Sebab kalau kamu minuman khamr lalu kemudian kamu mabuk, apa yang kamu ucapin kamu nggak ngerti. Nah kalau kamu ini mabuk tapi kamu ngerti apa yang kamu ucapin, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi Anda mabuk nih, habis maghrib mau minum minuman khamr, tapi nggak memabukkan, sholat isya masih ngerti, masih bisa baca Fatihah, boleh itu. Dulu, bukan sekarang. Dulu masih ada Nabi, gitu loh. Makanya ayat ini, ayat Quran ini, kalau kemudian orang ngambil ayat Quran ini setengah-setengah kayak gini nih, loh, Quran loh ini, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ini kan Quran ini. Lalu orang gak belajar ilmu hadis, kagak belajar ilmu tafsir, kagak belajar ilmu nuzul Quran segala macam, langsung ngambil dalil nih. Nggak boleh sholat. Oh berarti boleh sholat nih, boleh mabuk kalau habis isya. Kenapa? Karena kita nggak bakalan hilang dari sholat subuhnya nanti. Ini kan Quran ini. Padahal ini, nah, makanya tadi seperti itu. Jangan ngambil sembarangan. Nah, daya itu umumnya. Tapi di sini diartikan oleh Imam Ghazali, mabuk itu bukan mabuk minuman khamr doang. Mabuk sama pikiran dunia. Sukaro min kasril hammi. Mabuk karena banyaknya gelisah, galau. Wakila min hubbid dunia. Mabuk karena cinta sama dunia. Lagi galau banget sholat. Emang Anda ngerti, tahu apa yang kamu ucapin? Jangankan lagi ucapin, imam sholat baca apa juga nggak ngerti. Pokoknya tiba-tiba ruku, tiba-tiba sholat, assalamualaikum. Dia tanya, coba tadi imam baca surah apa? Apa ya? Nggak ngerti, berarti kan dia nggak paham. Dia paham Allahu Akbar, baca Fatihah. Ya baca Fatihah karena dia hafal, dia baca aja udah. Nanti ruku, sujud segala macam, dia nggak paham apa yang dia ucapin. Kenapa? Karena dia lagi mabuk. Mabuknya bukan karena mabuk minuman, tapi mabuknya di sini kasril hammi wa min hubbid dunya. Lagi banyak galau, lagi cinta sama dunia. Lagi cinta sama dunia nih, cinta sama dunia. Apa misalnya dagangan lagi laris banget nih, lagi banyak banget ini pedagang. Kemudian ibu sholat, kemudian kan mikirin, buru-buru sholat, banyak banget orang yang lagi nungguin ini. Emang paham itu apa yang diucapin saat lagi sholat? Saking buru-burunya sholat karena ditunggu nih sama sama pembeli, takut pada kabur, buru-buru. Kan sama aja orang mabuk, sama kayak orang mabuk gitu kan. Kenapa? Karena lagi mikirin yang lain. Itu sukaro itu. Jadi sukaro itu bukan mabuk aja. Nah kamu jangan deket-deket sholat. Maksudnya kalau kamu lagi mabuk begitu, ntar dulu dah sholatnya. Kamu gak bakalan ketemu husu itu. Gak ketemu husu, diem dulu. Sholat sunnah dulu lah yang lain. Redain dulu pikiranmu. Baru kemudian kamu sholat. Ini pikiran lagi kacau balau, lagi pada panik segala macam, langsung sholat. Ya mikirnya pasti mikir ke sini. Orang itu ketemu husu bukan lagi sholat, ketemu husu lagi di luar sholat gitu kata pengarang sahabat. Kan Anda lagi sibuk banget nih, langsung sholat. Kan mikirin, masih nyangkut pikirannya ke sini. Ibu lagi masak, udah tinggal dulu masak, kemudian sholat. Kan lagi sholat mikirin masakan. Buru-buru nanti masakan saya ke gosong lagi. Itu namanya sukaro itu. Termasuk orang yang lagi mabuk. Jadi sukaro di sini zohiruhu
Fafi tanbi ala sukrid dunia. Dalamnya itu ada peringatan terhadap mabuk dunia. Bukan mabuk dunia, mabuk apa saja yang terkait dengan dunia. Bukan sekedar orang yang minum minuman homer. Sayyidatina Aisyah pernah berkata begini. Karena Rasulullah SAW yuhaddisuna wa nuhaddis. Rasulullah itu ngobrol sama kami pun ngobrol sama dia. Tapi faiza hadratis sholat, kalau lagi sudah datang sholat, faka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifhu. Seakan-akan Rasul itu tidak kenal kami dan kami pun tidak kenal Rasul kalau sudah sholat. Saking apa kita itu? Husunya. Saking husunya dia itu. Maka sampai nggak kenalin. Maka Rasulullah juga mengancam, memberikan peringatan kepada kita. Kata Rasul, Allah tidak akan memandang kepada sholatnya orang, la yahduru rajulu fiha qalbahu ma'abadanihi. Yang orang itu tidak menghadirkan hatinya bersama dengan badannya. Itu nggak dipandang sama Allah itu. Bahkan kata Rasulullah pernah melihat rojulan ya'basu bilihyati fi sholat. Rasul pernah melihat ada orang lagi sholat main-mainin jenggotnya. Allahu Akbar. Sambil gini-gini. Dan sampai sekarang banyak loh orang Arab itu lagi sholat itu sambil begini-begini. Sambil nungguin imam lagi baca panjang gitu. Dia sambil begini-begini nih. Main-mainin jenggotnya. Apa kata Rasul? Faqala lau khosi'a qalbu haza la khosa'at jawarihu. Kalau hatinya orang ini husuk, maka anggota badannya pun ikut husuk. Tapi karena hatinya nggak husuk, anggota badannya juga ikut tidak husuk, tidak ikut tenang. Ya gerak sana, gerak sini, segala macam itu. Nah, jadi banyak sekali dalil-dalil yang memperhatikan terkait dengan khusyuk ini. Sayyidina Hasan pernah meriwayatkan, dia pernah melihat orang yang sedang memain-mainkan batu. Sambil main-mainin batu gini, lagi main-mainin gitu. Lagi main-mainin batu begini, kan ngasal-ngasal kan. Kalau kita ada orang lagi main-mainin handphone. Sambil main-main handphone sambil doa. Allahumma zawwijni al-hurul ain. Ya Allah, kawinilah aku dengan bidadari. Itu katanya Sayyidina Hasan. Dia berdoa tapi sambil main-mainin batu. Kalau kita ini dia lagi berdoa tapi sambil main-mainin handphone. Ya kayak tahlilan, lagi zikir, lagi apa, main-main begini aja gitu. Tapi sambil doa, ya Allah, kawinkan aku dengan bidadari. Maka katanya si Sayyidina Hasan, bi'sal khotib anta. Seburuk-buruk orang yang ngelamar adalah kamu. Tahtubul hurul in, kamu ini ngelamar bidadari, wa anta tak basu bil khiso. Sedangkan kamu asik main-main dengan batu. Seburuk-buruk pelamar adalah kamu. Kamu ngelamar bidadari sambil main-mainin batu. Kayak kita, seburuk-buruk doa adalah kita. Kamu minta rezeki tapi sambil main-mainin handphone, sambil main-mainin yang lain-lain, gitu. Itu menunjukkan betapa khusyuk itu, hatinya khusyuk, badannya juga ikut khusyuk. Nah, inilah beberapa fadilah-fadilah terkait dengan sholat. Sebelum nanti akan masuk di pertemuan selanjutnya tentang kaifiatul a'mal zohirah. Bagaimana amalan-amalan zohir, gerakan-gerakan lahiriah dari sholat. Mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu 'anna ya karim waghfir lana ya rahim Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna nastaudiuka bima qara'na wa sami'na fardudhuma inda hajatina Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamizana min ali ilmi wa min ahli al khair
ولا تجعل وليا من أهل الشر ومن أهل الجهل بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين صل على